Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi PPKN di LPTK Universitas Lampung. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 1 Kota Bumi, Lampung Utara. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat semua ya. Sehat? Sudah pada sarapan belum tadi dari rumah? Kalau sudah kalian sarapan itu artinya siap untuk belajar. Karena kita belajar itu membutuhkan energi. Kalau kalian tidak bekal sarapan, pasti belajar di sekolahnya lemes, males-malesan. Ya enggak? Ya. Oke, Ibu cek dulu nih kebersihan sama kerapihan kelasnya. Tadi pagi sudah pada piket atau belum? Sudah. Coba ditengok di sekitar tempat duduk masih ada sampah apa enggak nih? Alhamdulillah kelasnya sudah bersih. Itu supaya kita belajarnya lebih nyaman. Karena kita tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Ibu mau absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir di kelas? Alhamdulillah hadir semua. Kalau kalian sudah siap belajar, supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat, berguna, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kasih dipimpin doa. Masih doa mulai. Doa selesai. Jelas sudah dipimpin doa, artinya kalian sudah mengharap kepada Allah supaya belajarnya dipermudah. Silakan disiapkan alat belajarnya, buku dan kawan-kawannya. Sudah disiapkan ya? Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, supaya anak-anak ini lebih cinta dengan tanah air Indonesia, maka kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, anak-anak silakan berdiri dulu. Indonesia tanah air. Anak-anak boleh duduk kembali. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini diharapkan supaya kita ini lebih semangat, lebih cinta dengan Indonesia. Ya, untuk hari ini anak-anak akan belajar materi bab 6, bab terakhir di semester 2, yaitu pembelajaran daerah dalam kerangka NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke bab 6, Ibu mau tanya dulu pembelajaran di minggu sebelumnya. Pada minggu sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ibu mau tanya, adakah hubungan materi pembelajaran daerah dalam kerangka NKRI ini dengan materi kerjasama? Ada nggak hubungan atau kaitannya? Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Damita, silakan Damita, hubungannya apa? Kalau kemarin kita belajar tentang kerjasama, di bab ini sekarang kita belajar tentang daerah dalam NKRI. Kaitannya negara Indonesia tidak akan bisa menjadi NKRI jika para pejuang bangsa Indonesia tidak melakukan kerjasama. Oke, luar biasa Damita ya. Damita masih ingat bahwa minggu lalu itu kita belajarnya kerjasama. Hubungannya apa dengan bab sekarang? Nah, negara Indonesia tidak akan bisa merdeka tanpa terjalin kerjasama yang baik oleh para pejuang bangsa. Benar tidak? Benar. Pejuang bangsa, para pahlawan itu tidak mungkin bisa
memerdekakan negara kita dengan kerja sendiri. Pasti mereka saling bekerja sama. Benar? Oke. Kita masuk ke bab 6. Silahkan anak-anak dibuka materi bab 6. Pada materi bab 6, ini KD yang akan kita capai. Mengasosiasikan karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi anak-anak melalui metode pembelajaran kooperatif bekerja sama dengan menggunakan model pembelajaran Think, Pair, and Share atau kita singkat dengan TPS. Ya, apa itu TPS? Think itu adalah kemampuan berpikir. Jadi anak-anak dituntut untuk bisa berpikir secara mandiri. Kemudian pair, pairing, berpasangan. Setelah kalian berpikir secara sendiri mandiri, kalian harus bisa menyampaikan, mendiskusikan dengan teman yang ada di dekatnya, berpasangan. Jadi bertukar pikiran berdua. Setelah itu, anak-anak juga harus bisa bekerja kelompok. Selain bisa berdiskusi berdua, harus bisa berdiskusi dalam tim kelompok. Ya, baru yang terakhir ada share. Apa itu share? Share itu sharing, berbagi. Apa yang sudah didiskusikan dalam kelompok itu harus disampaikan di depan kelas. Gitu ya. Nanti Ibu ada LKPD, lembar penilaian. Setelah itu nanti dalam diskusi kelompok dengan anggota 4 orang, kalian akan berlatih membuat komik singkat, komik sederhana berkaitan dengan perjuangan menuju proklamasi. Oke, selanjutnya ini tujuannya, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama mendeskripsikan perjuangan menuju NKRI. Yang kedua, apa Faiza yang kedua? Menganalisis peran pejuang di daerah dalam membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, jadi para pejuang yang ada di daerah itu punya peran dalam membentuk NKRI. Kemudian yang terakhir ada mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, sebelum lebih dalam ke materi pembelajaran, Ibu akan memberikan tayangan video pembelajaran. Dari sini anak-anak secara mandiri, secara pribadi bisa mengambil makna dari tayangan video ini. Ya, jadi disiapkan alat tulisnya untuk menuliskan makna yang diambil. Ya, simak video berikutnya. Karakteristik daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Materi ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Di video pertama ini kita akan membahas makna persatuan dan kesatuan serta makna sejarah berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Di video selanjutnya kita akan membahas karakteristik daerah tempat tinggal dalam perjuangan berdirinya dan mempertahankan NKRI serta upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan mengandung arti bersatunya sesuatu yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang membiayai wilayah Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Unsur-unsur sosial budaya itu adalah asas kemanusiaan dan kebudayaan. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa itu ada apa saja? Yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua ada nasionalisme Indonesia, dan yang ketiga ada kebebasan yang bertanggung jawab, dan yang keempat adalah wawasan Nusantara. Sedangkan yang kelima persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Tahukah kalian apa sih manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia itu? Dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka akan memperkuat jati diri negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. Yang ketiga, memudahkan mencapai tujuan nasional dan memperkuat menciptakan suasana yang tentram, aman dan damai, karena semua orang menunjukkan sikap kekejaman, toleran, dan solidaritas dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Oke, Adel. Silakan Adelia. Proklamasi kemerdekaan pada dasarnya untuk membebaskan diri dari penjajahan, lalu membentuk negara yang merdeka bebas dari segala penjajah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Adel. Oke, benar yang dikatakan Adel bahwa proklamasi ini merupakan dasar sebagai negara untuk mencapai tujuan yang hendak kita capai. Artinya jembatan. Melalui proklamasi kita bisa berdiri sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan diraih oleh bangsa Indonesia. Ya, karena kalau kita tidak melakukan proklamasi, kita akan terus dijajah oleh bangsa asing. Benar apa enggak? Ya. Oke, selain dari Adel, adakah yang ingin menambahkan makna apa yang ditimbulkan? Oke, Puja. Oke, silakan Puja. Persatuan dan kesatuan bangsa bisa dilaksanakan jika pedoman pada Bhinneka Tunggal Ika serta nasionalisme. Oke, benar yang dikatakan Puja. Kata Puja, persatuan dan kesatuan itu bisa terjalin jika ada rasa Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada jiwa nasionalisme, baru akan terjalin persatuan dan kesatuan NKRI. Betul? Betul. Ada lagi? Barangkali masih ada yang ingin menanggapi video? Oke, Davina. Dan adanya persatuan akan memperkuat jati diri bangsa serta ketahanan nasional menghadapi gangguan dan ancaman negara. Oke, luar biasa Davina. Oke, jadi teman-teman kalian ini sudah memberikan tanggapan mengenai tayangan video dan semuanya benar. Kalau kata Davina, dengan persatuan dan kesatuan maka akan menjaga ketahanan nasional supaya bebas dari penjajahan. Selanjutnya ada perjuangan menuju NKRI. Jadi negara kita itu berjuang untuk menjadi NKRI itu perlu dilakukan perjuangan. Perjuangannya seperti apa? Ketika kita belum merdeka, belum melaksanakan proklamasi, ini ada suatu peristiwa. Namanya peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa penculikan. Penculikan artinya seperti ini. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua menginginkan proklamasi ini dilaksanakan atas dasar pemberian Jepang, maksudnya nanti-nanti gitu ya. Tetapi golongan muda ingin segera, jadi proklamasi itu harus segera kita laksanakan. Nah, jadi para golongan muda ini membujuk golongan tua supaya mereka itu bisa memiliki persamaan pendapat, persamaan pemikiran, jadi supaya kita segera merdeka. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda untuk melaksanakan proklamasi di Jakarta. Selanjutnya ada peran daerah dalam perjuangan NKRI. Jadi setiap daerah yang ada di Indonesia ini punya peran dalam berdirinya NKRI. Apa aja itu perannya? Yang pertama adalah perjuangan melawan penjajah itu dilakukan oleh daerah. Setiap daerah yang ada di Indonesia dan memiliki tujuan yang sama. Jadi setiap daerah itu memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa? Kemerdekaan Indonesia. Maka selanjutnya adalah pairing. Tadi kan kalian berpikir secara mandiri bisa menyimpulkan video. Yang kedua berpasangan. Berpasangan ini ibu akan membagikan LKPD untuk didiskusikan secara kelompok pasangannya. Ya, kira-kira sepemahaman saya tadi materinya ini. Oh bukan, ternyata jawabannya yang ini ya. Silakan berdiskusi, ibu bagi LKPD-nya. Di dalam LKPD itu ada latihan soal. Kalian kerjakan secara
berdua, berpasangan ya. Kalian selama berdiskusi penilaian terus ibu lakukan ya. Ada yang mau nanya? Sudah paham? Kelompoknya Maharani? Bisa? Ada kendala? Sudah semuanya? Ya. Setelah kalian berdiskusi dengan pasangannya, teman sebelahnya, coba sekarang sampaikan kepada pasangan yang lain. Jadi kalian membentuk kelompok dengan anggota 4 orang. Bentuk kelompok dengan anggota 4 orang. Dilihat LKPD-nya, di situ ada panduan tahap kedua untuk berdiskusi kelompok. Sudah dilihat? Di situ diperintahkan untuk membuat komik singkat berkaitan dengan perjuangan menuju proklamasi. Ada gambar contoh komiknya ya? Ada? Ada. Nah, kalian kerjakan buat komik sederhana itu di dalam lembar karton. Di dalam lembar karton dibuat semenarik mungkin, kemudian bisa menyampaikan di depan nanti. Ada kesusahan tidak? Tidak ada. Bisa? Bisa. Waktu tinggal 3 menit lagi. Ya, setelah ini anak-anak presentasi di depan untuk sharing. Apa lagi nih? Sudah ya, waktunya sudah habis. Anak-anak setiap kelompok bersiap untuk presentasi di depan, untuk menyampaikan, men-sharing apa yang sudah dikerjakan secara kelompok tadi ya. Ibu mau yang pertama kelompok 4 ya. Kelompok 4 kelompoknya Arifah, Laura, Ajeng dan Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Saya Laura, saya Rifah. Kami bertema sejarah Indonesia. Pada saat merdeka, suaranya digedein. Dari komik kami adalah bukti-bukti sejarah dari proklamasi Indonesia. Selain itu, di sini juga ada naskah proklamasi yang pada saat itu dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Demikian dari presentasi kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kelompok 4 duduk, Ibu pengen ada yang berkomentar menanggapi. Kira-kira komik tentang sejarah Indonesia ini ada yang kurang atau sudah bagus? Oke, Maharani, silakan Maharani. Komiknya bagus, sudah rapi, cuma tulisannya kurang besar. Oke, kata Maharani komiknya bagus, rapi, hanya
dialognya ini kurang besar, begitu ya Maharani ya. Oke, untuk koreksi ya kelompok 4 ya. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan komik tentang proklamasi kemerdekaan. Saya Adelia. Ada berwarna, tapi kurang berwarna. Oke, luar biasa Arifah. Kata Arifah komiknya sudah bagus, tetapi warna atau corak perpaduannya itu masih kurang ya, sehingga menariknya itu masih belum begitu ya. Kalau tulisannya jelas, Kurang. tulisannya juga belum jelas. Tidak apa-apa, yang penting kan kelompok 1 sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan yang terbaik. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinita Delia dari kelompok 3 ingin menjelaskan arti atau makna dari komik kami yang bertemakan Hari Kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Jalan Kebangsaan Timur 056 Jakarta. Kemajuan bangsa Indonesia berada di tangan pemuda-pemudi Indonesia. Jangan lupakan semboyan Indonesia, karena kita merdeka dengan cara Bhinneka Tunggal Ika. Oke, luar biasa kelompok 3 ya. Kelompok 3. Bagus ya kerjaannya ya. Bagus, lebih berwarna. Kemudian juga besar ya, terlihat dengan jelas. Cukup? Ada yang mau berkomentar? Tidak? Tidak. Luar biasa kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Di sini sudah ada kelompok 2, kelompok terakhir yang ingin men-sharing apa yang sudah didiskusikan secara pasangan maupun kelompok. Di sini komiknya mau disampaikan maknanya yang terkandung. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang proklamasi kemerdekaan. Kelompok kami beranggota 5 orang. Saya Ariko, saya Faiza. Kelompok kami akan membahas proklamasi kemerdekaan. Dalam proklamasi kemerdekaan adalah diberitahukan bahwa Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan lewat radio dan surat kabar. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, coba dilihat kembali komiknya. Jika ada yang ingin menanggapi, memberikan komentar, masukan, saran, dipersilakan. Siapa yang mau menanggapi? Pixel. Ya. Silakan Pixel untuk memberikan komentar dari hasil kerja kelompok 2. Tulisannya kurang besar, Bu. Oke, kata Pixel tulisan ya, lagi-lagi tulisannya kurang besar. Kalau gambarnya bagus ya. Gambarnya bagus, menyerupai aslinya. Jadi di komik kelompok 2 ini berkaitan dengan penyebaran berita proklamasi ini disampaikan melalui radio. Ya, jadi waktu itu adanya radio. Jadi masyarakat Indonesia mengetahui bahwa negaranya sudah merdeka itu lewat radio. Dan masyarakat pun menjadi senang, gembira bahwa negara kita ini sudah bebas dari penjajahan. Oke, luar biasa hasil kerja kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Oke, jadi kalian semua tadi sudah sampai di kegiatan sharing ya. Sudah bisa menyampaikan apa yang sudah didiskusikan, apa hasil pemikiran yang sudah disampaikan di depan melalui presentasi. Dari presentasi ini kita jadi lebih paham bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia ini memiliki peranan penting dalam membawa Indonesia menuju proklamasi. Ya, setiap pejuang yang ada di daerah ini memiliki tujuan yang sama supaya negara kita ini bisa bersatu, bisa merdeka, membentuk NKRI. Sebelum pembelajaran kita
materi hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Laura. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Oke, Laura bertanya. Hal apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai siswa untuk mengisi kemerdekaan, untuk mengisi proklamasi? Siapa yang bisa jawab? Maharani. Apa kalau Maharani, menurut Maharani? Belajar siar, aktif dalam ekstrakurikuler dan mengikuti upacara bendera. Oke, tepuk tangan buat Maharani. Oke, luar biasa Maharani memahami pertanyaan dari Laura. Jadi hal apa yang bisa kita lakukan sebagai siswa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia? Kata Maharani yang pertama, sebagai siswa itu harus belajar giat. Belajar di sekolah ini tidak main-main, sungguh-sungguh. Ya. Kemudian yang kedua, aktif dalam kegiatan organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Sudah cukup? Sudah jelas? Kalau sudah pada jelas, Ibu mau cek semangat dulu ya, ice breaking namanya. Cek semangat sebelum kita akhiri pembelajaran ini. Ibu punya tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, Ibu ajarin, nanti bersama-sama dipraktekkan. Ini misalnya, 2 kali tepuk semangat. Semangat. Oke, kalau 3 kali berarti tepuknya juga 3 kali. Ya, paham? Bisa dipraktekkan? Nah, oke. Bersama-sama konsentrasi. 1 kali tepuk semangat. Semangat. 3 kali tepuk semangat. Luar biasa 7B. Sampai di akhir pembelajaran pun masih semangat. Selanjutnya Ibu mau tanya, adakah manfaat yang diberikan dari pembelajaran hari ini? Manfaatnya apa? Kalian sudah belajar bab 6 tentang peran pejuang daerah dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang bisa? Oke, Fiksel ya. Fiksel akan menyimpulkan. Jadi apa yang sudah manfaatnya yang kita dapat dari pembelajaran kita? Silakan Fiksel. Paham tentang perjuangan mencapai kemerdekaan daerah dalam NKRI dan peran kemerdekaan tidak akan bisa dicapai tanpa kerjasama persatuan setiap daerah di Indonesia. Oke, luar biasa Fiksel. Jadi benar yang dikatakan Fiksel bahwa negara Indonesia ini tidak akan bisa merdeka tanpa peran pejuang setiap daerah yang ada di Indonesia. Harus terjalin persatuan, terjalin persamaan tujuan supaya kita ini bisa bebas dari penjajahan. Oke, kita tadi sudah menggunakan model pembelajaran TPS, Think, Firing, Answer, ya. Kira-kira dengan pembelajaran TPS ini apa yang kalian rasakan? Siapa yang bisa? Oke, jadi Dara mau menyampaikan perasaannya. Dari pembelajaran TPS itu apa yang Dara rasakan? Silakan. Menurut saya belajar di kelas jadi menyenangkan dan tidak membosankan karena kita tidak hanya berlatih soal, tapi kita juga dapat membuat komik yang berkaitan dengan perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan. Oke, luar biasa Dara. Kata Dara tidak membosankan karena selain berdiskusi berpasangan, berlatih soal, kita juga berlatih membuat komik secara kelompok, secara kooperatif, ya. Dengan membuat komik itu kalian belajarnya lebih menarik, ya tidak? Iya. Selain Dara ada lagi yang ingin menanggapi tentang pembelajaran TPS, Think, Firing, and Sharing. Dari tadi kayaknya perempuan terus ya. Coba sekarang laki-laki yang
yang menanggapi? Oke, silakan Faiz ingin menanggapi pembelajarannya. Dengan pembelajaran melalui TPS, seru, asik, dan kami belajar berinteraksi maupun diskusi dengan teman sebelah maupun kelompok lain. Oke, luar biasa Faiz. Jadi, yang dikatakan Faiz ini jujur apa tidak? Jadi kata Faiz, kita jadi belajar berinteraksi dengan teman sebelahnya, belajar berdiskusi. Selain itu juga belajar bekerja secara berkelompok. Oke, alhamdulillah untuk hari ini pembelajaran Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan, anak-anak akan belajar tentang materi masih di bab 6, tetapi pada submateri mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ya, silakan kalian pelajari itu di rumah supaya minggu depan sudah punya bekal untuk belajar di sekolah. Ya, silakan anak-anak boleh siap-siap, boleh kemas-kemas, sudah siap untuk pulang. Akan tetapi alangkah baiknya jika pembelajaran kita hari ini supaya ilmu yang sudah kita peroleh ini bermanfaat, maka alangkah baiknya jika kita tutup dengan berdoa. Ya, kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Semua siap, doa dimulai. Doa selesai.